Ya, selamat bertemu lagi dalam pertemuan kali ini. Saya akan melanjutkan materi yang kemarin, ya, yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi yang pernah kalian pelajari di SMP. Kemudian kemarin kita lihat sekilas, kemudian daerah asal, kemudian daerah hasil. Nah, sekarang saatnya kita akan masuk ke berikutnya tentang komposisi. Komposisi fungsi. Nah, apa yang dimaksud dengan komposisi di sini adalah di dalam komposisi ini berarti kita menggabungkan dua atau lebih dari fungsi-fungsi yang ada, ya. Jadi nanti kita gabungkan, maka untuk lambangnya, lambang komposisi ini nanti disebut, nah seperti ini. Ini dibacanya adalah bundaran. Bundaran, ya. Jadi jangan membaca sebagai 0 atau sebagai O. Ini dibacanya adalah bundaran, ya. Lambangnya memang seperti 0 atau seperti O, ya. Tetapi di dalam komposisi ini kita lebih mengenalnya sebagai bundaran, ya. Lalu bagaimana contohnya dalam komposisi ini, ya. Misalnya paling gampangnya adalah pernah ada suatu soal yang mengatakan atau berbicara tentang seseorang yang akan membuat pisang goreng, misalnya, ya. Pisang goreng ini seorang pengusaha, ya. Anggap aja dalam skala besar. Tentunya untuk mendapatkan si pisang goreng ini, si pemilik itu harus membeli dari pisang mentah, maksudnya bahan mentah masih dalam bentuk pisang, kemudian nanti masuk ke dalam fungsi tertentu, misalnya pengupasan. Nah, setelah pengupasan kemudian dipotong-potong, masuk fungsi lagi adalah fungsi penggorengan sehingga akan keluar hasil. Maka sebenarnya di sini langkahnya adalah inputnya. Input, kemudian dari input itu akan masuk fungsi pertama. Tadi saya mengatakan minimal ada dua buah fungsi yang akan digabungkan. Ini fungsi pertama, kemudian masuk fungsi yang kedua. Nah, ini akan menjadi output. Nah, ini kalau kita berbicara tadi yang saya contohkan, ini dari bentuk pisang sampai outputnya adalah berupa pisang goreng. Ini misalnya pengupasan, kemudian ini penggorengan, tentunya akan menyusut kan nanti. Kemungkinan besar akan menyusut. Misalnya pisangnya kita anggap 1 kuintal, pasti nanti setelah dikupas tidak akan 1 kuintal lagi, pasti akan berkurang. Kemudian nanti setelah digoreng akan berkurang lagi. Nah, ini kita melalui dua fungsi ini, maka ini outputnya ini yang disebut sebagai komposisi. Yang dikomposisinya adalah komposisi G bundaran F X. Ya, ini membacanya adalah G bundaran Fx. Ini adalah contoh dari fungsi komposisi. Jadi kalau kita terjemahkan, pertama adalah Fx dulu kita bawa kemudian ke fungsi Gx baru mendapatkan hasil, ya. Makanya di sini kalau kita lihat perjalanannya dari Fx kemudian masuk ke fungsi Gx baru outputnya, ya. Nah, tadi yang saya bilang ini adalah G bundaran F, maka arti dari G bundaran Fx ini adalah G dari Fx, ya, sehingga boleh dikatakan ini fungsi Fx nanti akan kita bawa ke fungsi Gx. Demikian juga kalau ini kita balik F bundaran G, ini artinya adalah F dari Gx. Nah, ini tentang komposisi. Jadi kita harus memahami arti dari komposisi itu sendiri. Maka kalau kita perhatikan dari apa yang diberikan ini, bahwa fungsi yang belakang itu akan masuk ke dalam fungsi yang depannya. Fungsi belakang akan kita masuk ke fungsi depan. Kita arahnya dari sini, ya, dari output akan mendapatkan dari input akan mendapatkan outputnya ini, ya. Ini definisi dari komposisi, ya.
Nah, lalu nanti supaya lebih memahami lagi, akan saya coba berikan contoh-contoh dari fungsi komposisi tersebut. Baik, sekarang perhatikan contoh yang pertama. Ini saya ambil fungsi linear dulu, yang simple ya. Saya ambil, ini contoh pertama. Ada fx sama dengan 2x-8, ada gx sama dengan x-2. Kemudian ditanyakan yang pertama f bundaran g, yang kedua g bundaran f, yang ketiga g bundaran g, dan yang keempat f bundaran f. Nah, kita lihat yang pertama, ini yang ditanyakan adalah f bundaran g. Kita lihat bahwa f bundaran g itu artinya, tadi saya mengatakan fungsi yang belakang ini kita bawa masuk ke fungsi yang depan, maka ini menjadi f dari gx. Nah, yang kita ganti adalah gx-nya dulu, karena ini kita melihat ini gx nanti akan menjadi bagian dari fx, maka gx-nya dulu kita ganti dengan yang diketahui, di mana gx-nya adalah x-2, berarti ini f dari x-2. Nah, sekali lagi, kenapa dapat x-2? Karena ini kita menggantikan fungsi gx. Sudah diketahui di dalam soal bahwa gx-nya adalah x-2. Nah, kemudian kita kembali ke yang sebelumnya kita pelajari. Kalau fx sama dengan 2x-8, ini fx-2. Berarti kita mengganti variabel x yang ada di fx dengan x-2. Ya, maka yang semula adalah 2x-8, karena x-nya diganti dengan x-2, maka ini menjadi 2 kali x-2 min 8. Kemudian kita lihat, kita operasikan satu persatu. Ini menjadi 2x, kemudian ini min 4 min 8, berarti menjadi 2x min 12. Nah, ini hasilnya. Bisa dipahami kan? Maka dengan demikian yang B pun G bundaran fx ini adalah artinya G dari fx. Fx-nya dulu yang diganti, berarti G dari 2x-8. Nah, kemudian setelah ini kita melihat di dalam soal Gx-nya adalah x-2. Berarti kalau G 2x-8, kita mengganti x-nya dalam fungsi Gx dengan 2x-8, maka menjadi 2x-8 min 2. Jadi menjadi 2x min 10. Nah, ini gimana? Jelas ya? Jelas ya? Bisa dipahami, mudah-mudahan tidak terlalu cepat. Nah, kalau yang C itu adalah G bundaran G. Gak apa-apa G bundaran G, yang penting konsepnya adalah yang belakang kita bawa atau kita gabungkan dengan yang depan. Maka ini G dari Gx. Gx-nya sendiri kita ganti yang belakang dulu. Gx-nya adalah x-2. Nah, x-2 ini kita ganti, kita pakai untuk mengganti variabel x pada Gx. Karena fungsi yang diikutinya adalah fungsi Gx. Maka variabel x-nya kita ganti dengan x-2. Sehingga didapatkan x-2 min 2 sama dengan x-4. Nah, kemudian yang D juga sama. F bundaran fx. Ini kalau diartikan adalah f dari fx. Di mana fx-nya berapa? Fx-nya 2x-8. Berarti f dari 2x-8. Kita pakai mengganti variabel x pada fx. Ini kita ganti lagi 2x-8. Berarti menjadi 2 kali 2x-8 min 8 ya. Maka ini menjadi 4x min 16 min 8. Berarti 4x min 24. Kadang-kadang orang disederhanakan seperti ini, 2x min 12. Kemudian ada yang dibagi 2 menjadi x min 6. Boleh atau tidak? Ini nggak boleh.
Karena ruas kirinya itu sebenarnya bukan 0, tetapi ruas kirinya adalah F bundaran GX. Nah, kalau salah satu ruasnya 0 yang sering kita temui dalam persamaan linier atau persamaan kuadrat, ini boleh disederhanakan, ya. Tetapi karena ini ruas kirinya adalah sebuah komposisi fungsi, maka ini kalau kalian bagi 2, efeknya ini juga menjadi bukan lagi F bundaran G, tetapi menjadi F bundaran G per 2. Jelas ya? Maka di dalam komposisi ini, jangan sampai walaupun kita dapatkan bentuk-bentuk seperti ini jangan dibagi 2. Biarkan saja ini seperti ini, jangan dibagi 4, ya. Nah, itu contoh yang pertama. Silahkan dipahami dulu. Ini sengaja contoh pertama saya buatkan yang sedikit agak simpel dulu ya, supaya kalian memahami maksud dari komposisi yang kita pelajari hari ini. Silahkan dicermati dulu untuk contoh yang pertama. Nah baik, kemudian perhatikan contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ini yang membedakan adalah kita mencari nilainya. Karena di sini variabel X-nya diganti menjadi 2 nanti. Dari hasil komposisinya, kemudian variabel X-nya diganti 2, ini diganti min 3. Nah, saya akan berikan 2 langkah, 2 cara ya. Untuk 2 contoh ini dulu, saya berikan 2 cara. Yang pertama adalah, ini yang pertama, dari Kx sama dengan 2x min 3 per x min 1, Hx sama dengan 3x min 7. Yang ditanya yang pertama adalah K bundaran H2. Ya. Ini kalau kita definisikan K bundaran H2, ini adalah K dari H2. Nah, langkah pertama ini kalian bisa langsung menggantikan variabel X pada Hx, ini pada Hx dengan 2. Sehingga karena ini Hx sama dengan 3x min 7, di sini adalah H2. Maka boleh dicari dulu. Hx sama dengan 3x min 7. Berarti ini kita cari dulu. H2 berarti kita mengganti x-nya dengan 2. 3 kali 2 min 7. Berarti sama dengan ini 6 min 7 adalah min 1. Oh, berarti nilai H2 adalah min 1. Maka ini boleh langsung diganti. Berarti K dari min 1. Sekali lagi kenapa dapat min 1? Karena H2 setelah kita hitung hasilnya adalah min 1. K min 1. Sementara Kx-nya ini, ya kan? Maka X-nya, X pada Kx, sekarang kita ganti dengan min 1. Sehingga didapatkan 2 kali min 1 min 3 dibagi min 1 min 1, ya kan? Karena X-nya kita ganti min 1. Maka ini 2 kali min 1 adalah min 2, min 2 min 3 itu min 5. Min 1 min 1 min 2, berarti hasilnya 5/2. Ini cara pertama. Biasanya cara pertama ini lebih simpel sebenarnya, tetapi kadang-kadang orang bingung ya. Tetapi coba kalau kalian bisa cermati langkah pertama ini lebih simpel. Bandingkan dengan cara kedua. Kita mencari dulu, untuk cara kedua, mencari dulu K bundaran Hx. Berarti ini adalah K dari Hx, ya kan? Hx-nya adalah 3x min 7. Berarti K dari 3x min 7. Ini kita bawa ke dalam fungsi Kx. Berarti menjadi 2 kali 3x min 7 min 3 dibagi 3x min 7 min 1. Ini kita hitung, ini 6x, ya kan? 2 kali min 7 min 14 min 3. Berarti min 17. Ini menjadi 3x min 8. Ini baru ketemu K bundaran Hx. Belum yang ditanya. Yang ditanya K bundaran H2. Berarti K bundaran H2
sekarang dari hasil K bundaran HX ini, X-nya kita ganti 2. Maka menjadi 6 kali 2 min 17 dibagi 3 kali 2 min 8. Ini 12 min 17 adalah min 5. 6 min 8 adalah min 2. Berarti hasilnya 5/2. Sama, hasilnya sama. Sekarang saya kembalikan kepada kalian, apakah kalian mau pakai cara pertama ini atau mau pakai cara kedua ini? Cara pertama yang tadi saya bilang, menurut saya lebih simpel dibandingkan cara kedua. Cara kedua itu panjang, ya. Maka kalau kita langsung coba mengerjakan yang B dengan cara pertama, ini adalah H bundaran K-3. Ini kita artikan dulu, artinya adalah H dari K-3. Nah, fokus kita ke sini dulu. K-3, kita lihat KX. Berarti boleh langsung diberikan di sini. Kalau KX sama dengan 2X-3. Berarti kalau K-3, kita mengganti X-nya dengan min 3. 2 kali min 3 min 3 dibagi min 3 min 1. Ini kita cari dulu. Min 6 min 3 itu min 9. Ini min 4, berarti 9/4. Ya kan? Saya ulangi, ini min 6 min 3 min 9. Ini min 4. Min 9 dibagi min 4, 9/4. Baru kita bawa ke H, di mana hanya adalah 3X min 7. Maka ini menjadi 3 kali 9/4 min 7. Karena X-nya berganti menjadi 9/4. Nah, ini juga sama. Sekalian saya mengingatkan, kalau ada perkalian seperti ini, yang dikalikan jangan pembilang dan penyebut. Ya, kadang orang dikalikannya ke pembilang iya, ke penyebut iya, bukan. Tetapi dikalikannya ke pembilang saja. Penyebutnya biarkan. Berarti 3 kali 9 berapa? 27/4 min 7. Baru karena ini pengurangan pecahan, kita samakan penyebutnya, jadikan per 4. Berarti 27, ini kalau dikali 4 menjadi 28 ya. Hasilnya adalah min 1/4. Nah, bedakan dengan yang cara A, sama-sama kita pakai cara pertama. Kalau yang A tadi, ini H2 kita cari dulu. Baru setelah kita mendapatkan, kita bawa ke sini. Kalau yang B, ini langsung. Saya mencari K-3-nya langsung di sini. Sama saja. Ya, cuman saya lebih menyarankan pakailah cara pertama yang lebih simpel. Kalau cara kedua itu agak panjang ya. Cara kedua yang kita perhatikan, kita harus mencari K bundaran HX dulu. Baru nanti setelah itu kita ganti X-nya dengan yang ditanyakan dalam soal, yaitu dengan 2. Ya. Kira-kira bagaimana untuk komposisi bisa dipahami ya. Nah, kalau bisa dipahami, ini saya tambahkan di sebelahnya saja untuk nomor yang lain. Silahkan ini dicoba. Saya berikan 2 contoh ini, kemudian tugas kalian adalah mencoba ini. K bundaran K 0 misalnya. Kemudian yang D, H bundaran H berapa? 3 misalnya. Kemudian yang E saya minta K bundaran H 1/3. Kemudian yang F saya minta H bundaran H bundaran K 2 misalnya. Nah, silakan ya. Saya memberikan penyelesaian untuk yang nomor A sama B. Nomor A sama B. Kemudian di situ saya tambahkan, di dalam soal tadi saya tambahkan nomor C, D, E, dan F. Nah, silakan kalian coba nomor C, D, E, dan F ini silakan dicoba dengan untuk latihan mencari nilai komposisi.
Kalian sekali lagi mau pakai cara pertama ini, mau ini dipisahkan atau mau ini langsung silahkan, atau mau pakai cara kedua dicari komposisinya dulu baru diganti variabelnya juga boleh. Tetapi yang ini saran saya adalah kalau ini bisa diabaikan, ini diabaikan karena ini hanya bukan salah, bukan, tetapi ini agak panjang saja langkahnya ya. Takutnya nanti kalau di dalam pengerjaan soal ini terlalu membuang waktu di sini ya. Ini agak panjang, yang cara kedua agak panjang. Bukan berarti salah, bukan ya. Semua betul, tetapi karena kita melihat kepraktisan aja bahwa cara kedua ini agak panjang, kurang praktis ya. Oke, ini tentang komposisi. Nanti silahkan ada waktu lebih, silahkan dipakai untuk mencoba nomor C, D, E, dan F ya. Baik, kemudian saya berikan contoh ketiga. Tadi saya mengatakan bahwa komposisi ini adalah mengandung minimal 2 fungsi. Kalau dikatakan minimal 2 fungsi, berarti kalau lebih dari 2 fungsi itu bisa ya. Nah, ini saya berikan contoh 3 buah fungsi, yaitu ada fungsi Px, Qx, dan Rx. Kita akan mengkomposisikan ketiganya berdasarkan yang diminta A, B, C, D, E, F. Mungkin nanti ada tambahan dari saya, boleh. Saya akan mengambil satu contoh di sini satu, yaitu komposisinya. Kemudian saya ambil di sini satu, hasilnya. Ya. Sekali lagi saya akan ambil 2 contoh ini, satu komposisinya, yang satu hasilnya. Nah, yang lain bagaimana? Yang lain nanti adalah tugas kalian, ya. Jadi selain yang tadi contoh kedua ada beberapa yang belum terselesaikan, contoh ketiga ini juga sama, ya. Baik, saya akan mengambil untuk nomor C. Sesuai janji saya, ini R bundaran P bundaran QX. Sama sebenarnya langkahnya adalah kalian tidak perlu buru-buru. Jadi kalau kita melihat alur yang tadi komposisi, berarti fungsi belakang kita bawa, kita gabungkan ke dalam fungsi depannya. Ini juga demikian. Kita akan mulai dari belakang, kita gabungkan ke depannya, hasilnya kita gabungkan terakhir di paling depan. Maka ini yang pertama adalah artinya ini berarti R dari P dari QX. Nah, kita mulai dari sini yang paling belakang. QX-nya berapa? X plus 2. R dari P X plus 2. Ya. Nah, kita fokusnya di sini sekarang. PX plus 2, di mana PX adalah 2X. Berarti kalau PX plus 2 ini menjadi X pada P, PX itu kita ganti dengan X plus 2. Maka menjadi 2 kali X plus 2. Ya, karena P-nya, PX-nya adalah 2X, ya kan? Maka ini kita selesaikan dulu. R dari ini 2X plus 4. Nah, baru fokus kita ke Rx. Rx adalah 2X min 1. X-nya sekarang kita ganti dengan 2X plus 4. Maka menjadi 2 kali 2X plus 4 min 1. Baru ini kita selesaikan. 4X plus 8 min 1. Berarti 4X ditambah 7. Nah, ini hasil dari komposisi ketiga fungsi R bundaran P bundaran QX, ya. Baik, kemudian saya akan mengambil yang tadi, yang nomor E. Bedakan dengan nomor C. Yang nomor E ini adalah R bundaran Q bundaran P2. Jadi kita nanti akan mendapatkan hasil di sini. Bukan lagi dalam bentuk fungsi, tetapi di sini berupa hasil. Ini artinya adalah R dari Q dari P2. Fokusnya di sini dulu. P2. PX adalah 2X. Berarti kalau P2 ini menjadi 2 kali 2. Ya kan? Karena PX adalah 2X.
Maka ini menjadi R dari Ki 4. Nah, fokusnya kita ke Ki. Ki X adalah X plus 2. Berarti kalau Ki 4 menjadi 4 plus 2. Berapa 4 plus 2? 6. Terakhir adalah R6. Baru kita fokusnya ke fungsi Rx. Rx adalah 2x min 1. Berarti kalau R6 menjadi 2 kali 6 min 1. Ini adalah 12 min 1, 11. Nah, ini hasil dari R bundaran Q bundaran P. Ya. Yang pembahasan pertama ini masih berbentuk fungsi. Yang pembahasan kedua ini saya ambil yang sudah ditanya nilainya. Ya. Maka tugas kalian adalah masih ada nomor A, B, D, dan F. Silahkan dicoba ya untuk mengerjakan nomor A, B, D, dan F tersebut dengan langkahnya seperti yang ada di dalam contoh yang saya berikan. Ya baik, jadi gimana? Komposisi sudah punya gambaran ya? Bahwa arti komposisi adalah seperti ini, punya bayangan. Kemudian contoh-contoh soalnya juga sudah saya berikan. Ini contoh-contoh soal baru seputar ada fungsi-fungsi, kemudian dicari komposisinya, ya. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba balik. Komposisinya ada, salah satu atau salah dua fungsi diketahui, kemudian kita coba mencari fungsi yang lain, ya. Jadi kita balik. Kalau ini ada fungsi, dicari komposisinya atau dicari dari nilai komposisinya. Ya, kita sudah berikan contohnya. Nah, nanti di video saya berikutnya itu yaitu tentang ada komposisinya diketahui, kemudian ada bagian fungsi, satu atau dua fungsi yang diketahui lagi, kemudian ditanya fungsi yang lain. Ya, baik, ini dulu pertemuan kali ini. Tadi jangan lupa saya berharap bahwa ada beberapa pembahasan dari contoh yang saya tinggalkan, sengaja saya tinggalkan, artinya supaya kalian bisa mencobanya. Dengan seperti itu kalian akan dengan sendirinya akan belajar. Silahkan saya kembalikan ke masing-masing, apakah kalian mau aktif atau mau pasif. Ya, sekali lagi, dengan melihat pengalaman kemarin semester 1, semester ganjil, bahwa ternyata yang aktif akan membuahkan hasil yang maksimal. Yang kurang aktif, ya tentunya hasilnya pun sebaliknya. Nah, mari kita sama-sama berubah, ya. Di sini tetap masih ada saya yang bisa mendampingi kalian. Jika kalian masih mengalami kesulitan, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Tetapi seandainya jika masih ada 1-2 orang yang mengalami kesulitan, silahkan jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk selalu berkonsultasi dengan saya. Ya, terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya dan salam sehat selalu.